Oke, di video kali ini gue akan ngejelasin dan membahas mungkin lebih ke praktek penerapannya sih stack dan queue menggunakan linked list di JavaScript. Sebelum ke penerapan kita masuk dulu ke pengertiannya nih, pengertian dasar dari stack dan queue. Jadi dari Geeks4Geeks itu bilang kalau stack itu linear data structure yang elemennya itu yang bisa di-insert dan di-delete itu hanya dari satu sisi. Ya. Ada top di sini. Kalau di linked list tuh head ya. Sama aja ini, top itu head. Dan stack itu dia follow LIFO atau last in first out. Jadi elemen yang di input, di insert belakangan, dia yang akan keluar duluan. Kita akan ambil contohnya nanti di Visual Go. Ya intinya kalau stack itu last in first out. Kalau queue itu dia linear data structure, sama dia juga cuman bisa insert dan delete-nya itu hanya bisa dari satu sisi aja. Oke, bedanya kalau stack itu biasa sebut dengan top and bottom ya. Kalau queue itu front dan rear, atau di linked list itu ada head dan tail ya. Karena kita nanti penerapannya dengan linked list ya. Ini ada perbedaan antara stack dan queue ya, yang harus diingat di sini. Stack itu LIFO, last in first out. Queue itu FIFO. Insert di stack disebut push, delete disebut pop. Kalau insert di stack disebut dengan push, dan operationnya delete-nya itu disebut dengan pop. Kalau di queue, insert itu dikenal sebagai enqueue dan delete itu sebagai the queue. Oke. Nah, sekarang kita masuk di Visual Go aja langsung supaya lebih gampang dipahami. Oke, kita masuk ke Visual Go di sini ya. Dan ini cara kerja stack. Jadi ada metode itu ada pick, push, dan pop. Kalau push itu buat namain elemen. Gimana kalau kita namain elemen di stack? Cara kerjanya itu kalau kita push di sini, kita masukin 25 misalkan. Dia jatuhnya prepend. Jadi dia menambah head baru. Tailnya tetap 50. Oke, kita coba lagi. Push 74. Nah, data maksimum size-nya itu 6 ya. Kita pop dulu. Kita push 92. Ya, tailnya tetap 50, headnya yang berubah jadi 92. Ini menggunakan linked list. Oke, terus kalau pop gimana? Pop itu dia ngubah headnya juga, tailnya tetap 50. Pop di sini. Oke, headnya berubah jadi 9. Kita pop lagi, dari 9 headnya berubah jadi 38. 9-nya hilang. Last in first out ya. Jadi apa yang dimasukin belakangan, misalkan kita masukin 23, ini kan dimasukin belakangan nih. Udah duplicate 46 berarti ya. Nah, ini dimasukin terakhir, last in. Kita pop, last in first out. Kalau queue itu ada enqueue dan dequeue di sini ya. Kalau enqueue dia tailnya berubah, headnya tetap. Tapi kalau dequeue tailnya tetap, headnya yang berubah. Kayak begitu. Itu algoritma visual dari si stack dan queue. Sekarang kita masuk ke penerapan. Oke, sekarang kita masuk ke penerapan stack menggunakan linked list. Nah, yang kita tahu di linked list itu dia punya node. Node-nya itu dia juga punya value dan reference-nya. Reference ke node berikutnya ya, kayak semacam pointer gitu. Nah, maka dari itu kita harus membuat class untuk node-nya. Kita buat class node di sini dan kita kasih constructor value, this value sama dengan value, dan this ref-nya kita buat null by default. Karena setiap kita buat node baru, reference-nya itu belum ada. Oke?
Lalu kita buat class untuk stacknya di sini. Class stack sama constructor this head sama dengan null, this tail sama dengan this head, dan this length-nya itu 0 ya. Jadi by default dia nggak punya head, L-nya itu this head ya. Ini sebagai reference untuk head objeknya. Lalu length-nya itu by default adalah 0. Lalu tadi ada 3 metode untuk stack ya. Ada push untuk memasukkan elemen ke dalam stack ya. Lalu ada pop untuk menghapus elemen atau meremove elemen di stack, dan ada pick. Pick itu untuk melihat elemen apa yang paling ada di tumpukan atas. Karena yang kita tahu tadi kalau misalkan stack itu dia LIFO atau LIFO, last in first out. Jadi elemen yang dimasukin belakangan dia yang akan keluar duluan. Oke. Jadi kita akan main di this head-nya ini. Kita seperti yang ada di diagram sebelumnya, yang selalu berubah itu adalah this head-nya, baik push ataupun pop. Oke. Nah, maka dari itu si push ini kalau di linked list kita kenal dengan prepend, menambah elemen di headnya. Oke, sini kita langsung buat aja. Kita buat dulu si new node instance-nya ya, new node value. Lalu di sini ada kondisi if this length to 0 atau dia belum ada elemen ya, kita set aja this head sama dengan new node dan this tail sama dengan new node. Kalau length-nya itu bukan 0 ya, lebih dari 0, itu kita mengubah si head-nya tapi tidak dengan tail-nya. Jadi kita buat si head-nya ini sebagai reference untuk si new node-nya ini. New node.ref itu this head, dan this head-nya itu sama dengan new node. Tak lupa kita tambahkan si length-nya, kita increment ya. Oke, kita buat contoh dulu sini. Constack stack new stack. Lalu kita console log si stacknya, dan kita tambahkan satu elemen di sini, push 1. Kita lihat ya, kita jalankan. Nah, sini udah masuk ya. Headnya 1, tailnya 1. Reference untuk headnya itu nggak ada ya. Dia nggak ada. Nah, sekarang kita ingin nambah lagi stack push, kita tambah dia node-nya. Node barunya itu 2 misalkan. Kita lihat di sini headnya jadi 2, reference 2 itu jadi 1, tapi tailnya tetap 1 dan length-nya bertambah. Artinya metode push kita udah berhasil. Nah, sekarang kita masuk ke pop. Itu ngilangin si elemen yang ada di stack, dan itu kan kalau stack itu kan LIFO ya. Jadi elemen yang baru muncul nih, yang baru masuk ya, 2 ini dia harus keluar kalau pakai pop. Jadi nggak bisa sembarangan kita pilih, oh kita mau pop yang 1, nggak bisa, karena secara sifat stack itu last in first out ya. Oke. Nah, kita buat lagi validasi di sini. If this dot length-nya itu kurang dari atau sama dengan 1, kalau tinggal 1 kita tinggal ubah kan. This head-nya itu sama dengan 0, dan this tail-nya itu sama dengan 0, dan this length itu sama dengan 0. Kalau dia lebih dari 1, ya udah tinggal ubah aja si ref, si this head-nya itu jadi ref-nya. Jadi this head.ref sama dengan this head. Sorry, kebalik ya, bukan this head.have ya. Kebalik, ini harusnya this head sama dengan this head.ref. Terus this length berkurang. Oke, kita coba stack pop. Nah,
Ya lihat tadinya ini headnya tadinya 2, dia jadi 1. Ya, nih sini. Kalau kita pop sekali lagi, pop. Nah, dia lengthnya 0, tailnya 0, headnya 0. Oke, dan kita kalau pop lagi, ini nggak masalah, dia akan tetap 0. Oke, sekarang kita masuk ke pick. Nah, pick ini gampang sebenarnya, tinggal return si headnya aja. Bebas kalau dia pengen return value-nya aja nggak apa-apa, pengen return sampai ref juga nggak apa-apa. Kita kasih dia return value-nya aja di sini. This head.value. Ya, kita komen. Jadi yang akan keluar itu harusnya 2 kalau kita pick, karena elemen yang terakhir masuk adalah 2. Kita coba stack pick. Jangan lupa kita console log di sini. Oke. Ya, di sini 2 ya value-nya. Oke, ini adalah penerapan stack menggunakan linked list. Berikutnya kita akan masuk ke penerapan queue menggunakan linked list. Oke, jadi kalau untuk penerapan queue menggunakan linked list itu nggak jauh beda sama stack. Ya, tadi bedanya stack dan queue kan di LIFO dan FIFO ya. Kalau stack itu LIFO, last in first out. Kalau queue itu FIFO atau first in first out. Jadi elemen yang masuk duluan, dia yang akan keluar duluan. Ya, kayak kalian ngantri gitu. Misalkan kalian ngantri buat beli tiket, kan kalian masuk antrian duluan kan. Nah, terus kalian yang dilayanin duluan dan kalian yang akan keluar dengan tiket duluan gitu. Ya kayak ngantri aja. Queue itu kan antrian dalam bahasa Inggris ya. Kalau diterjemahkan ke Indonesia itu antrian. Nah, kalau tadi di stack itu kita menggunakan prepend, sekarang enqueue-nya itu atau push-nya itu menggunakan append. Jadi elemen ditambahkan di tail-nya. Tapi kalau untuk pop itu sama aja. Jadi ini udah pakai codingan yang sebelumnya. Ini kalau queue itu biasa disebut dengan dequeue ya, dequeue. Atau menghilangkan si elemen yang pertama itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke enqueue. Oh ya, sebelum kita ke enqueue, ini ada 2 metode pick ya. Ada pick front dan pick back. Itu ini untuk melihat elemen yang pertama masuk, dan pick back itu elemen yang terakhir masuk. Oke, kita masuk ke enqueue di sini. Kita buat dulu instance-nya ya. New node dengan pass value sebagai argumennya di sini. Lalu kita buat validasi if this length sama dengan 0, ya udah kita set aja this headnya sama dengan new node dan this tailnya itu juga new node. Ya sama kayak tadi lah, sama kayak push di stack. Tapi ini berbeda nih kalau misalkan dia menambahkan elemen. Kalau ini kan masukin elemen pertama, ini nambahin elemen kayak kedua, ketiga, seterusnya. Kita kasih this tail.ref-nya itu sama dengan new node. Ya, this tail.ref-nya itu sama dengan new node dan this tail itu new node ya. Jadi kita ubah karena ini kan reference nih. Si head akan terus ke override sama si this tail-nya, dan ini tuh merujuk kepada objek yang sama karena ini pass by reference. Oke. Terus kita kasih this length ya di sini. Kita increment. Ya, kita coba buat queue. Di sini kita kasih queue enqueue 1 dan queue enqueue 2. Oke, kita console log si queue-nya. Oke, di sini kita jalanin. Nah, lihat ya, headnya 1, terus ini kan insert pertama di enqueue lagi, tambah lagi elemennya, ref-nya itu 2, tail-nya itu 2 dan length-nya itu 2. Oke.
Sekarang gimana kalau dequeue? Dequeue sama aja, tinggal di dequeue gitu ya. Dan ini code-nya sama kayak tadi di stack ya. Nah, yang keluar itu 1, karena first in first out. Yang masuk duluan 1, yang keluar 1 dulu, kayak begitu. Oke, kita tambahin di sini mungkin Q and Q. Line 48 nih kita tambahin 0. Jadi harusnya sisa si Q-nya itu 1 dan 2, karena 0-nya itu dihapus. Kita nggak usah dequeue dulu deh. Cek sini ya. 0, 1 dan ref-nya ini note ya. Maksudnya ini 2 di sini. Tail-nya itu 2. Oke. Dan coba kita untuk dequeue. Ya. 0-nya hilang. Karena 0 yang masuk duluan dan 0 yang akan keluar duluan. Ya, first in first out. Oke. Lalu pick front dan pick back ini gampang sih. Kalau pick front itu tinggal return kayak tadi pick di stack ya. Return this head.value. Jadi pick value yang pick si head yang ada di depan ya. Pick headnya. Kalau pick back itu pick tailnya. Return this tail.value. Oke. Kita coba console log di sini Q pick front. Nah, dia harusnya dapat 1. Kita coba. Nah, 1 ya di sini. Dan kita pick back di sini. Harusnya dia dapat 2. Oke, 1 dan 2. Oke, jadi itu adalah cara penerapan queue menggunakan linked list di JavaScript.